Maksud untuk protokol kesehatan. Protokol kesehatan. Sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, kami akan membacakan protokol kesehatan ibadah. Pertama, jemaat harus dalam keadaan sehat, menyiapkan masker dari rumah, sudah mendaftar. Yang kedua, masuk dalam antrian untuk cek nama di bagian pendaftaran, cuci tangan, ukur suhu badan, dan mengisi bangku kosong yang terdepan. Duduk pada bagian yang tidak bertanda silang. Ketiga, selama ibadah tetap memakai masker, tidak boleh dilepas. Keempat, tidak berpindah duduk, menjaga ketertiban, dan tidak melakukan komunikasi atau menggunakan HP. Kelima, selesai ibadah agar tetap duduk di tempat hingga dipersilahkan keluar sesuai urutan oleh pelayan akhir tahun dan agar langsung meninggalkan area gereja atau langsung pulang. Keenam, setiap peserta ibadah agar mentaati semua prosedur protokoler kesehatan yang sudah ditetapkan. Ketujuh atau yang terakhir, jemaat yang akan ke toilet agar keluar mengikuti jalur yang sudah ditetapkan dan antri di luar toilet apabila sedang terisi. Apabila akan masuk kembali ke gedung gereja untuk melanjutkan ibadah, tetap mengikuti jalur yang sudah ditentukan dengan tetap menjaga ketertiban dan keheningan ibadah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang ada dimanapun saat ini, apakah ada di rumah, di jalan, atau yang ada di ruangan gereja ini, pada hari ini Jumat tanggal 25 Desember 2020 adalah puncak sukacita kita untuk merayakan kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Kita dan seluruh umat percaya berkumpul mengucap syukur atas kasih Allah yang begitu besar, sehingga Ia mengutus Putra Tunggalnya untuk keselamatan seluruh umat manusia. Dengan penuh rasa syukur dan sukacita, kami seluruh Parhalado mengucapkan kepada kita semua, Selamat Hari Natal bagi jemaat sekalian. Kiranya anugerah dari Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Mensyukuri hari yang penuh sukacita ini, hari peringatan kelahiran Tuhan Yesus Kristus, maka kami mengajak kita seluruhnya, amang inang yang ada di sini atau juga yang di rumah, bersama dengan cucu atau menantu atau siapa saja, bahkan kalau ada yang sedang di jalan, berhentilah sejenak dan mari kita bersalaman sambil mengucapkan Selamat Natal dengan teman kita di kiri kanan atau yang ada di sekitar kita. Mari kita ucapkan bersama. Walau tidak kelihatan di masker, sapalah dengan pandangan penuh kasih. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, kita yang berkumpul di gereja ini
maupun Amang, Inang, dan seluruh jemaat yang mengikuti ibadah ini secara live streaming adalah untuk merayakan kelahiran Tuhan Yesus Sang Juru Selamat. Di pesta Natal di tahun 2020 ini, kita tetap bersukacita di perjalanan gereja kita dan di perjalanan kehidupan kita masing-masing. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, di hari yang penuh sukacita ini, kita mengucapkan syukur dan memberikan pemujian kepada Allah. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima Yesus yang telah lahir. Untuk itu kita puji dan sembah Yesus yang telah lahir. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 109 ayat 1 dan 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Hidup ini telah dinyatakan dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang dinyatakan kepada kami. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang di sorga, Engkau mengasihi kami orang berdosa yang hina ini dengan mengaruniakan anak-Mu yang tunggal itu, Tuhan Yesus Kristus, supaya kami percaya dan beroleh hidup yang kekal. Terpujilah Engkau ya Tuhan, karuniakanlah Roh Kudus ke dalam hati kami, agar kami bertekun sampai akhirnya di dalam iman yang benar
sehingga kami beroleh kehidupan yang kekal oleh karena anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 99 ayat 1. Dengarlah hukum Taurat Allah yang diambil dari hukum Taurat ke-6 dan artinya, jangan engkau membunuh. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu kita harus senantiasa hidup suci dan bersih dan bersikap sopan dalam kata dan perbuatan. Orang yang telah berumah tangga harus setia dan saling mencintai. Demikian bunyinya, marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 105 ayat 1 dan 2. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Di saat kita tiba di puncak pesta peringatan kelahiran Tuhan Yesus, sudah selayaknya lah kita mengaku segala pelanggaran dan dosa-dosa kita kepada Tuhan. Marilah kita bersaat teduh sejenak, mengenang betapa dosa telah melingkupi setiap kehidupan kita. Ya Tuhan, kami seringkali tidak sungguh-sungguh menggali ilmu pengetahuan
untuk membangkitkan pengetahuan kami akan kebesaran kuasa-Mu di bumi ini, sehingga kami sering tertinggal jauh dari kemajuan pengetahuan di dunia ini. Padahal sungguh masih banyak hal yang patut kami pelajari, agar semakin nyata kami melihat kebesaran kuasa-Mu. Kasihanilah kami ya Tuhan, ampunilah dosa kami. Sebaliknya, terkadang kami begitu semangat mengarahkan anak kami untuk mengejar beragam pendidikan, namun kami lalai mengajarkan firman-Mu yang menjadi dasar iman mereka. Akibatnya seringkali kami terkejut mendengar tutur kata dan perbuatan mereka yang sudah jauh menyimpang dari firman-Mu. Ya Tuhan Bapa yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa kepadamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasihan-Mu yang besar. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Dengarkanlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di sorga. Karena itu, Ia sanggup menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah. Sebab Ia hidup senantiasa untuk menjadi perantara mereka. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Mari kita panjatkan lagu Muliakanlah dari Kidung Jemaat nomor 100 ayat 1. Natal hari ini tertulis di Mazmur 98 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-9. Kita membaca secara responsoria. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Ia mengingat kasih setia dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang daripada Allah kita. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah, bersorak-sorailah, dan bermasmurlah. Bermasmurlah bagi Tuhan dengan kecapi dan lagu yang nyaring. Dengan nafiri dan sangkakala yang nyaring, bersorak-soraklah di hadapan Raja, yakni Tuhan. Biarlah gemuruh laut serta isinya, dunia serta yang diam di dalamnya. Biarlah sungai-sungai bertepuk tangan, dan gunung-gunung bersorak-sorai bersama-sama di hadapan Tuhan, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kebenaran.
Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 119 ayat yang pertama dan yang ke-9. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Pengumuman. Pengumuman dalam ibadah Bahasa Indonesia pagi pukul 11 WIB tanggal 25 Desember 2020 dalam rangka perayaan Natal. Ibadah Natal dan perjamuan kudus. Yang pertama, hari ini Jumat 25 Desember 2020 adalah pesta pertama peringatan kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Kita akan melaksanakan kebaktian seperti biasa, yaitu bahasa Batak pagi pukul 8 WIB dan bahasa Indonesia pukul 11 WIB di gereja. Gereja juga akan melaksanakan khusus ibadah perjamuan kudus pada pukul 14 WIB bahasa Indonesia, pukul 17 WIB bahasa Batak, dan yang semula pukul 19 WIB bahasa Batak digabung ke pukul 17 WIB bahasa Batak. Setelah khotbah, kita akan menyampaikan persembahan ke depan altar untuk mendukung pelayanan diakonia sosial HKBP Caritas Emergency. Setelah itu akan dilanjutkan dengan pelayanan perjamuan kudus. Kedua, hari Sabtu tanggal 26 Desember 2020 adalah pesta Natal kedua. Gereja akan melaksanakan Natal kedua, yaitu A. Ibadah khusus perjamuan kudus pada pukul 8 bahasa Batak, pada pukul 11 WIB bahasa Indonesia, dan pukul 14 WIB bahasa Batak digabungkan dengan pukul 11 WIB bahasa Batak. B. Perayaan Natal bersama keluarga besar HKBP Kebayoran Baru, yaitu Kebayoran Baru Bermazmur,
bertempat di Gereja HKBP Kebayoran Baru, masuk pukul 16 WIB. Setelah khotbah, kita akan menyampaikan persembahan ke depan altar untuk mendukung pelayanan Radio Gona Pasogit. Mengingat kondisi pandemik COVID-19, maka keikutsertaan dibatasi 60 orang. Bagi yang tidak sempat mendaftar, baiklah kita mengikuti ibadah dari rumah kita masing-masing. Ketiga dan terakhir, ibadah keluarga untuk malam tahun baru pukul 00 WIB telah disediakan oleh gereja dan dapat kita ambil di satpam gereja kita. Demikian pengumuman untuk hari Natal ini. Kita mendengarkan kor virtual dari Glorious Choir. Christmas comes bright as an angel, taking our hearts by surprise. Christmas comes warm as a fireside, lighting the love in your eyes. Christmas is the season of the heart, a time for counting blessings great and small. Oh, Christmas is the season of the heart, and Jesus
Terima kasih ya Bapa, di tengah-tengah perjuangan dunia ini, untuk meyakini kasih karunia dan kesetiaan Allah, untuk meyakini mujizat-Mu selalu nyata. Engkau mengizinkan kami untuk beribadah, bukan hanya yang ada di ruangan ini, tetapi di tempat dimanapun berada, bahkan di tengah-tengah rumah sakit, di mana para dokter tidak dapat berkumpul dengan keluarga, atau seorang ayah, seorang ibu, seorang anak, atau seorang papa, atau seorang nenek tidak dapat bersama dengan keluarga. Kami meyakini bahwa keselamatan dan sukacita Natal memenuhi setiap mereka. Biarlah firman-Mu yang akan kami dengarkan semakin menguatkan kami, mengingatkan kami, membaharui iman pengharapan kami. Biarlah Roh Allah yang menuntun kami kepada kebenaran firman itu. Di dalam kasih Yesus Kristus. Amin. Shalom jemaat yang dikasih Tuhan. Apa kabar? Apa kabar Amang Inang? Ya, sehat, luar biasa. Yang penting sukacita kita pada Natal ini, apalagi boleh saat ini kita merayakan Natal dalam pergumulan dunia saat ini. Firman Tuhan menyapa kita di Natal pertama ini adalah tertulis dalam kitab Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Saya akan bacakan bagi kita, mohon kita bersama untuk terlibat di dalam pembacaan ini. Allah berfirman dengan perantaraan anaknya. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat yang berbahagia yang diberkati oleh Tuhan, ketika ada suatu perbincangan, ketika reuni, dua orang kemudian berbincang secara khusus. Dalam perbincangan itu pertanyaan yang kedua adalah, berapa anakmu? Lalu tentu setelah berapa anakmu, yang paling besar sudah umur berapa? Akhirnya teman berbicaranya mengatakan, oh iya Eda, yang paling besar itu sudah kerja, tinggal nunggu dilamar. Lalu dijawab oleh si Eda, katakanlah si B ini, enak kali lah kau Eda, kalau aku masih SMP katanya. Lalu kemudian dia katakan, itulah ya kelebihannya kalau menikah lebih muda. Lalu si A menjawab, iya si Eda, tapi janganlah hanya lihat sekarang ini, setelah anak-anakku besar. Bayangkanlah bagaimana repotnya dulu aku, apalagi 4 anak dan ada 1,5 tahun jaraknya katanya, ada yang 2 tahun. Kalian masih enak, masih bisa mikirin diri sendiri, saat aku sendiri harus memikul tanggung jawab sebagai seorang ibu. Lalu kemudian dia berkata lagi pula Eda, siapa yang tahu kami segera punya anak? Yang penting bersyukurlah apa adanya. Toh berkat Tuhan itu tidaklah satu-satunya nyata dan terutama pada ada atau tidak keturunan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, entah kenapa secara khusus orang Batak, kalau saya katakan mungkin analisa saya salah, mohon nanti dikoreksi di dalam hati juga.
Entah kenapa, secara khusus kalau orang Batak ketemu, pertanyaan kedua ketiga itu selalulah bertanya, berapa anakmu? Sudah berapa besarnya? Sudah kerja atau tidak? Lalu kemudian kalau sudah kerja, itulah edak holsoku sekarang. Belum ada orang yang menikah dan lain sebagainya. Namun apa yang saya maksudkan dengan itu sebagai pengantar dalam renungan ini? Ada beberapa catatan menurut saya. Yang pertama adalah, marilah kita belajar untuk melihat sesuatu itu secara utuh. Utuh yang saya maksudkan itu adalah termasuk prosesnya. Tidak jarang termasuk saya ketika melihat seseorang dalam titik yang saat ini ada, kedudukannya atau kehidupannya. Terlebih kalau dia berhasil. Saya melihat itu saja tanpa melihat proses bagaimana dia sampai kepada titik itu. Bagaimana perjuangannya, bagaimana doa-doanya, bagaimana jatuh bangunnya. Saat dia belum punya mobil, saya pernah naik ke mobil sampai susah kali rasanya, ya kan? Apalagi kalau pendetanya pendeta perempuan, kalau mau ngajak di mobil itu, janganlah mobil apa itu yang gede itu, tinggi banget. Udah kayak saya pula lagi kan, mau naik pun tersiksa kan, kira-kira begitu. Dia untuk punya seperti itu bukan pasti ada titik. Saya tidak tahu Mang Inang, apakah kita seperti di titik ini begitu saja? Atau seberapa banyak pergumulan kita? Atau kalau ada yang berkeluarga, seberapa banyak pergumulan seorang istri ketika suaminya pergi jadi kontraktor di tengah-tengah pandemi ini pula? Bagaimana dia bersujud berulang kali? Tapi jarang atau mungkin saja tidak sedikit orang sama seperti saya, hanya melihat ketika dia sudah di titik itu, oh, enak kali kau itu, enak kali kau Bapak, kan gitu. Yang kedua adalah, apapun kelebihan seseorang termasuk kita, tidak ada seorang pun yang sempurna. Pasti ketika orang bicara kelebihan kita, dalam diri kita ada pergumulan juga. Yang ketiga, setiap keputusan apapun itu pasti ada konsekuensinya. Ada harga yang harus kita bayar. Maka marilah, terlebih saudara-saudara kami banyak sekali di sini. Terima kasih pada Tuhan yang muda-muda ini. Semoga ke depan, saya mohon maaf kalau ternyata beberapa reservasi yang orang lain tidak bisa masuk, ternyata yang membooking ada sampai puluhan yang tidak datang. Berharap ke depan, terlebih orang-orang muda, datanglah ke gereja, aman kok di gereja, yakinlah, disemprot di sana, diukur kok, kira-kira begitu. Apalagi kita datang untuk berdoa. Ada yang harus kita pikirkan jauh ke depan, hingga ke akhir, tidak hanya di titik awal. Meski harus menghadapi proses ujian, ada cobaan. Dalam hal ini termasuk mengikut Yesus. Mengikut Yesus itu seperti lagu itu, haruslah keputusan pribadi. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar ya Mang ya. Kita tidak ingkar. Ketika saya memutuskan, maka saya tahu konsekuensinya. Harus sampai ke tujuan akhir. Menikah harus sampai ke tujuan akhir. Bukan hanya di bumi ini, tetapi tujuan akhir kita adalah keselamatan jiwa. Suami kita selamat jiwanya, istri kita selamat jiwanya, anak-anak kita selamat jiwanya. Pendeta pun doakan supaya selamat jiwanya. Jangan di mimbar seperti saya, mengajak orang selamat jiwanya, tetapi dia, doakanlah Amang Inang kami pendeta ini ya, mau kan mendoakan kami? Keselamatan jiwa yaitu bersama dengan Yesus dalam kemuliaan, dalam kekekalannya. Itulah dasar iman kita. Yang sudah menerima Yesus, jangan lagi mau digoda atau tergoda kembali kepada keyakinan dan kebiasaan yang di belakang, padahal kita tahu itu salah. Janganlah murtad, jangan menyangkal Allah. Yang ada adalah sangkal diri. Bukan menyangkal Allah, tetapi menyangkal diri. Bahkan jika tantangan itu dari penguasa, dari kaum beragama, sebagaimana konteks dalam Heber ini. Agama yang diakui adalah agama pemerintah dan juga agama Yahudi.
Tapi mari kita lihat itu bagian yang utuh daripada proses beriman, daripada proses kesetiaan kita kepada Allah. Maka mengapa saya mengimani itu? Yang pertama dari nats ini, mengapa saudara dan saya memutuskan untuk tidak tergoda atau digoda oleh apapun? Pertama adalah karena cinta kasih Allah tidak pernah berkesudahan. Kalau kita menyukai lagu karya Melly Goeslaw yang dinyanyikan bersama dengan Eric, Ada Apa Dengan Cinta, yang kemudian filmnya itu menjadi begitu hits, yang diperankan oleh Dian Sastro dan Nicholas, ya itu kan? Saya nggak tahu ini tahun 2004 gitu ya. Pasangan yang bernama Rangga dan Cinta. Lalu kemudian pasangan itu menjadi melegenda. Mudah-mudahan tidak ada di sini yang terinspirasi karena si Rangga dan si Cinta, si Nicholas dengan si Dian Sastro. Jangan di situnya gitu ya. Lalu kemudian ditayangkan di beberapa negara dan mendapat 3 penghargaan pada Festival Film Indonesia tahun 2004. Sesungguhnya melampaui itulah cinta kasih Allah. Lebih dari spektakulernya itulah cinta kasih Allah. Andaikan itu masih merebak di dalam hati kita, membuat kita bergetar, membuat kita bersemi-semi, membuat kita bangkit kembali. Siapa di sini yang tidak rindu berjumpa dengan orang dia cintai? Kalau ada, kita rindu sekali kepada orang tua kita. Karena pandemi ini kita tidak bisa berjumpa. Jangan padamkan cinta itu, biarkan bersemi. Karena Natal juga mengajak kita untuk menyemai kembali, membuat bersemi kembali cinta dalam hidup kita. Karena apa? Karena cinta yang kita terima, kasih yang kita terima, yang menyapa kita, yang menyemangati kita untuk berdandan setiap hari. Meski tak ada yang lihat, berdandanlah. Yang menyemangati kita untuk tetap sehat, mau gemuk pun asal sehat, nggak usah takut, makan aja. Jangan sampai kurus, tapi akhirnya saya dengar ada seseorang di pendeta yang meninggal karena memang berusaha untuk menjaga badan. Adik-adikku perempuan di sini cantik-cantik kok Inang, ya. Maaf kalau dari mimbar ini saya sampaikan. Kalau mau slim tapi tetap sehat. Jangan diet tapi akhirnya jadi diet. Ya, tidak sedikit orang karena diet jadi diet. Nggak apa-apa, yang penting di pandemi ini sehat dulu yang paling penting. Tapi ya dijagalah, jangan karena itu nanti makan mulu kan, udah mau tidur makan juga. Bagaimana kita terus mau menggairahkan, menyemangati dan bersemangat? Karena apa? Dalam hal ini berulang-ulang katanya nats kita, berulang kali dengan berbagai cara, sering kali, sangat sering sekali Allah itu menyapa kita. Allah itu datang menyampaikan cintanya. Tidak pernah dia menyerah. Tidak pernah ada kata tertutup untuknya berjuang bagi kita. Sejak manusia dicipta, maka dia mencipta dengan firman. Saya yakin mengapa Amang, Inang, Adam dan Hawa dan seluruh manusia diciptakan di dunia ini. Saya yakin, keyakinan saya itu adalah agar kita boleh menikmati kasih Allah. Kasih Allah itu mewujud dalam berbagai ciptaan itu. Dia mencipta dengan firman. Ia membangun hubungan antara Adam dan Hawa dengan dia melalui firman, berkomunikasi. Dia datang dalam angin sepoi-sepoi. Dia menyapa Adam dan Hawa yang ketakutan. Dia menyampaikan apa yang baik dan apa yang tidak baik. Namun ketika manusia itu memberontak, sama seperti anak. Kalau ada anak di tengah-tengah kehidupan yang kita tahu, sudah dipersiapkan semua fasilitasnya dengan baik, mulai dia di dalam janin. Lalu dia enak menikmatinya, tetapi kemudian dia memberontak. Bagaimanalah rasanya seorang ayah atau seorang ibu? Bisakah kita membayangkan bagaimana Allah berhadapan dengan Adam dan Hawa? Namun Allah tidak pernah menyerah. Saya ulangin kembali. Dia datang melalui para leluhur yang dikenal sekali pada agama Yahudi, memanggil Musa, Melkisedek, Harun,
dan leluhur Abraham, Ishak, Yakub, dan berbicara kepada banyak lagi, termasuk melalui nabi-nabi. Untuk apa? Untuk menyuarakan kasih Allah. Dalam kasih itu Allah mau setiap orang menyambutnya dengan pertobatan. Bertobat berarti selamat. Inilah tangan Allah yang tidak pernah tertutup, pengasihan Allah yang tidak pernah berhenti, dan nyata-nyata klimaksnya itulah yang kita rayakan saat ini. Ketika Nabi pun ditolak, Nabi dibunuh, lalu apa yang dilakukan? Dia datang menjadi manusia. Firman yang menjadi daging. Bukan hanya firman yang dikatakan, dia menyapa kita dalam kemanusiaan kita. Dia hadir sama seperti kita di suatu tempat di Bethlehem. Dia besar dan kita berada di dalam waktu pengasihan. Bethlehem Maranatha. Yesus yang lahir di Bethlehem telah kembali setelah menyelesaikan tugasnya. Tetapi kita masih berada di dalam interval menghayati Bethlehem, kemudian kematian, kebangkitan, dan nanti kita pada hari Maranatha datang. Di manakah Amang Inang berada? Di manakah saya berada? Marilah, karena itu kita miliki hati yang lembut, yang sedia untuk diubahkan oleh firman Allah. Bahkan ketika Natal selalu membicarakan tentang kasih Allah, jangan pernah merasa bahwa kasih itu sudah cukup untuk kita hayati. Biarkan firman itu mengoyak-ngoyak. Jika mungkin ada di antara kita di sini yang masih ada sakit hatinya, yang masih ada ngedumel di hatinya, yang masih ada kecewa bahkan kepada Allah, termasuk saudara-saudara kami yang ada di rumah atau di mana saja. Sehingga apa? Tidaklah terjadi seperti apa yang dikatakan dalam firman Tuhan. Ketika kamu mendengar suara Allah, janganlah keraskan hatimu. Biarkan firman itu dengan keteguhanmu akhirnya menjadi berkuasa, memiliki power untuk menuntun, membaharui, membawa kepada kebenaran dan keselamatan. Dengan ini pula mari kita menghidupi kasih yang adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Mari kita bersama-sama berbagi kekuatan itu di tengah-tengah pandemi ini. Kepada saudara-saudara kita yang mungkin tidak bisa kita jangkau, termasuk untuk saudara kami Doya, yang saat ini berjuang dalam imanmu untuk mendoakan suamimu, mendampinginya, maka ingatlah ada kekuatan kasih Allah dan kekuatan kasih kami di sini untuk menopangmu, memohon kepada Tuhan. Atau dimanapun saudara-saudara berada, bahkan jika ada di antara kita yang berada dalam pengobatan, mari kita doakan. Kasih di dalam doa memiliki kuasa membuka jalan. Kasih tidak pernah menutup jalan. Tidak ada kata menyerah. Allah tidak hanya berfirman, tapi Allah juga mendengar. Allah tidak hanya mendengar, tapi Allah juga turut merasakan. Bukan pura-pura mendengar, bukan pula pura-pura merasakan. Dia tahu persis apa yang terbaik yang kita perlukan. Agar tidak seperti sebuah cerita ketika seorang anak, barangkali kita sudah pernah mendengarnya, datang kepada seorang pendeta. Saya bikin saja namanya pendeta bintang supaya tidak menjadi yang lain ya, ada resistensinya. Namanya pendeta bintang tapi bukan Boru Siregar, tidak ada marganya. Lalu ada seorang anak kecil berlari-lari ke rumah, ke gereja begitu ya. Nang pendeta, tolonglah doakan dulu katanya. Kenapa gitu ya. Ayolah ke rumah saya, tolong doakan dulu gitu. Nah, yang pendetanya lari cepat ke rumahnya. Tunjukinlah yang mana mau didoakan. Rupanya yang mau didoakan adalah seekor kucing. Pendetanya kaget. Ini anak nangisnya kayak begitu,
manggil pendeta lagi untuk mendoakan seekor kucing. Bagus memang kucingnya kan, nggak kayak kucing pasaran itu, tapi dia agak ngedumel juga, dia ya, bukan saya ya. Lalu kemudian dia bilanglah begini, "Hei kucing, kalau kau mau hidup, hiduplah. Kalau kau mau mati, matilah," katanya. "Amin," katanya. Udah, pulanglah. Ternyata hidup kucingnya ini, sembuh gitulah ya. Lalu kemudian suatu ketika dia mendengar pendeta Bintang ini sakit gitu. Terus datanglah anak ini, "Saya mau ke situ mama, mau mendoakan. Dulu inang pendeta doakan kucing saya jadi sehat," katanya. Singkatnya dia datanglah ke rumah pendeta itu. Lalu dia bilang, "Ibu pendeta, saya bisa berdoa nggak buat ibu pendeta?" Gitu ya. "Oh, dengan senang hati berdoalah," katanya. Didoakannya lah. "Hai ibu pendeta, kalau kau mau hidup, hiduplah. Kalau kau mau mati, matilah. Amin," katanya. Sebenarnya si anak itu membutuhkan hati yang mau mengerti apa yang patut untuk didengarkan dan dihidupi, bukan hanya pura-pura mendengar atau pura-pura mengerti. Yang kedua adalah mengapa? Karena keunggulan Yesus kita. Siapa kita di sini yang tidak mau menjadi pribadi yang unggul? Tidak ada. Saya yakin setiap orang tua menginginkan keunggulan bagi anak-anaknya. Bahkan di era ini, bahkan upaya kita melalui live streaming ini selalu mengupgrade. Ini adik-adikku ini, terima kasih ini buat petugas live streaming ini. Terima kasih. Mohon maaf kalau saya puji di sini. Mereka dalam kelelahannya selalu berusaha untuk memberi yang terbaik, yang unggul. Dan pemerintah kita juga sedang mengupayakan supaya generasi ini menjadi generasi yang unggul. Sementara anak-anak harus belajar secara PJJ. Bergumul sekali mereka. Bagaimana gereja menjadi gereja juga yang memiliki keunggulan, bukan dalam pengertian hanya terlebih fisiknya, atau seperti tadi kor-kor virtual itu luar biasa, terima kasih. Tetapi keunggulan Allah, pekerjaan Allah yang nyata di dalam Yesus Kristus sungguh-sungguh dinyatakan di sini, melampaui siapapun, bahkan melampaui malaikat-malaikat yang dalam keyakinan agama Yahudi memiliki posisi yang penting. Kita tahu malaikat Gabriel dan lain sebagainya, melampaui itu. Apa itu? Maukah Amang Inang melihat Alkitabnya sebentar? Jangan hanya ke saya, gitu ya. Baik, yang pertama dikatakan dialah yang menerima segalanya. Maaf saya tidak bisa menjelaskan lebih luas karena waktu kita, tapi mohon diulang-ulang. Dialah yang menerima segalanya. Dalam bahasa Batak dikatakan sitean saluhutna. Kalau ada orang menjadi ahli waris atau orang yang punya kekuasaan, kekayaan, ketika dia akan datang, saya yakin dunia ini akan menyiapkan karpet merah. Kan begitu. Ini pewaris, pemilik segala sesuatunya datang ke tengah-tengah kita. Apakah muka kita masih manyun? Perut lapar ini nang pendeta ini lama kali khotbahnya kan gitu misalnya. Tapi di sini nggak ada begitu ya, amin ya. Ini raja, pemilik segala sesuatu, yang mewarisi segala sesuatu datang. Yang kedua, oleh dialah Allah telah menjadikan alam semesta. Oleh Yesuslah Allah telah menjadikan waktu, ruang, space of time, bukan menjadi ciptaan. Dan bahkan keberlangsungan ciptaan itu berada dalam kuasanya, di dalam firman-Nya. Dia mencipta dan sekaligus menyokong ciptaannya. Dia yang ada dulu pada diri setiap manusia, juga yang ada pada diri kita, baik dulu, sekarang, dan nanti setelah kita berakhir, kita adalah miliknya. Maka yang ketiga dikatakan, dia adalah cahaya kemuliaan silam nihasangapon ni debata, melampaui apa yang dialami, yang dilihat oleh umat Israel saat Musa bertemu dengan kemuliaan Allah di Gunung Sinai. Melampaui itu. Dalam diri Allah justru terpancar kemuliaan Allah itu sendiri. Dan yang ketiga, keempat, dia adalah wujud Allah, gambar Allah, representatif Allah. Di dalam Yesus, di sana ada diri Allah. Dalam Yesus hadir Allah. Allah nyata di dalam kemanusiaan Yesus.
Lalu kemudian yang selanjutnya, apakah unggulannya? Dialah yang menopang segala sesuatu yang ada di dalam firman-Nya melalui kekuatannya. Dan yang terakhir, dia duduk di sebelah kanan kemuliaan. Setelah dia menyelesaikan semua tugasnya, dia kembali dan dia berkata kepada murid-muridnya, aku tidak akan meninggalkan kamu sendiri. Aku tidak akan membiarkanmu sebagai yatim piatu. Aku menyuruh Roh Kudus. Tetapi nanti sama seperti aku naik ke surga, seperti itu aku akan turun untuk memanggil anak-anakku, jemaat HKBP Kebayoran Baru, amin. Atau seluruh orang percaya dimanapun berada. Ia jauh melampaui siapapun dan apapun. Itulah Yesus kita. Dan nyata pekerjaannya, klimaks dari kasih itu menjangkau dengan membersihkan kita. Itulah pekerjaan Yesus. Membersihkan kita dari dosa. Dosa yang tidak dapat diampuni oleh siapapun, oleh tokoh agama apapun, tidak ada kecuali Yesus. Hanya Yesus yang berkata, nanti ketika kita datang, di depan ini ada perjamuan kudus. Siapa yang mau menyelidiki hatinya, siapa yang mau mengakui dosanya, siapa yang dengan rendah hati mau berdamai, lalu kemudian meminta pengampunan dosa, Tuhan Yesus sendiri yang berkata melalui hambanya, percayalah, dosamu telah diampuni. Hanya Yesus yang dapat mengampuni dosa. Maka datanglah Mang Inang nanti dengan gembira, sukacita, dengan iman. Bahkan kalau mungkin ada pergumulanmu, yakinilah kasih Allah di dalam pengorbanannya itu dapat membaharui kita, sehingga nanti kita pulang. Saya menutup renungan ini dengan sebuah ajakan hidup di dalam 7 up. Yang pertama adalah wake up. Ayo kita bangun. Setiap hari besok tanggal 26 masih ada Natal kita. Bahkan sampai malam, mari Amang Inang yang ada dimanapun berada, mari bersama-sama bangunlah pagi-pagi. Ada sebuah ungkapan mengatakan, when your morning is bright, your day is bright. Kalau kita memulainya dengan terang, dengan cahaya, dengan kesejukan, dengan kedamaian, maka itu akan menentukan bagaimana kita menjalani hari itu. Terlebih firman Tuhan mengatakan dalam Mazmur 118 ayat 24, inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorai dan bersuka cita. Jangan ada Tuhan kasih waktu buat kita, sementara banyak saudara-saudara kita yang tidak punya kesempatan lagi merayakan Natal seperti ini. Kita menyia-nyiakannya dengan keluhan, dengan sungut-sungut, dengan bermalas-malasan. Tapi mari kita bersorak, puji Tuhan. Lalu yang kedua adalah dress up. Berdandanlah. Dandanan kita yang paling murah tapi manjur, yang paling berkhasiat, hebat, itu adalah senyum. Ayub mengatakan dalam Ayub 29:24, aku tersenyum kepada mereka ketika mereka putus asa, dan 1000 kaku tidak dapat disuramkan mereka. Saat penderitaan datang, Ayub tidak mau dikuasai oleh penderitaan, bahkan dia menyambut dengan sebuah senyuman. Yang ketiga, shut up. Dengar. Diamlah. Ada kata bijak yang mengatakan bahwa silent is golden. Tetapi bukan berarti saat orang berbicara dengan kita lalu kita diam terus, bukan. Orang bijak itu adalah orang yang tahu kapan berbicara, kapan dia diam atau mendengar. Dan dalam Amsal 13 ayat 3 dikatakan, siapa menjaga mulutnya memelihara nyawanya. Bukan hanya mulut ini, maaf Amang Inang, bukan hanya ini, bukan hanya yang sudah dikasih kekang ini, tetapi ini juga. Inilah senjata yang paling jahat saat ini. Saya yakin kita paham, apalagi di tengah-tengah bangsa kita yang majemuk ini, di tengah-tengah perubahan kabinet atau menteri yang saat ini sudah kita dengarkan. Mari kita lebih banyak berbicara kepada Tuhan, lalu mendengar apa yang Tuhan katakan. Yang keempat adalah stand up. Berdirilah teguh di atas apa yang saudara percaya. Efesus 6 ayat 14-15. Mari kita berdiri teguh. Ada pengamat mengatakan ada 3 kelompok orang saat ini tentang pandemi ini.
Ada yang pertama yang benar-benar percaya bahwa pandemi ini ada dan menghancurkan berbahaya, sehingga mereka setia dengan protokol kesehatan. Tapi ada yang kedua, masih ragu-ragu. Yang paling parah adalah yang menganggap bahwa ini adalah konspirasi pemerintah. Tapi mari kita, dengan itu, kalaupun ada libur, kita tetap menjaga diri kita dan menjaga orang lain. Menjaga diri kita itu berarti kita menjaga orang lain. Mari berdamai dengan masker kita. Mari berdamai dengan berjemur. Mari berdamai untuk tidak bosan di rumah, demi untuk memutus jaringan daripada pandemi ini. Yang kelima adalah look up. Setelah kita melakukan itu, pandanglah kepada Tuhan, berdoalah kepada Tuhan, serahkanlah Tuhan. Kami serahkan. Ada anak-anak sekarang, satu keluarga, suami, istri, anaknya masih bayi, kena COVID. Tuhan, tidak ada yang bisa ke sana, hanya Tuhan yang bisa datang. Ada sekarang jemaat kami yang tidak sadar sedang koma. Tuhan, tidak ada yang bisa Tuhan untuk membangunkan dia, tapi Tuhan yang empunya dia. Kita serahkan pada Tuhan. Amin, Amang Ina. Dompet saya saat ini Tuhan sedang kempes, tapi saya lagi ada nih. Siapa yang mau boleh nanti minta, ya. Pendeta ada nih, siapa tahu. Ayo datang pada Tuhan. Lu serahkan kata Tuhan segala kekhawatiranmu. Lalu yang keenam, reach up, raihlah setiap hari. Bagi orang-orang muda, terima kasih banyak sekali anak-anak muda sekarang yang kreatif, bikin kue, jual ini, jual itu sambil kerja, luar biasa. Juga ibu-ibu, ayo terus. Gereja kita juga banyak sekali yang kreatif. Ayo, jangan berhenti karena keadaan. Dan yang terakhir, lift up. Setelah kita berupaya dengan keyakinan kepada Tuhan, dengan segala usaha kita, seperti seorang istri yang berdoa, Tuhan, aku sudah membangunkan suamiku dalam doa. Aku sudah memberangkatkan dia juga dengan doa, dalam makanan, dalam pakaiannya. Dan ketika dia melangkah dari rumah ini, sekarang dia sudah pergi. Tuhan, aku angkat tangan. Hanya Tuhan yang bisa memelihara tubuh, roh, dan jiwanya. Kiranya Tuhan memberkati kita. Selamat menikmati karya Allah, bukan hanya di Natal ini, karena Natal itu adalah selalu yang terus-menerus kita rayakan dalam kehidupan setiap hari. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa. Kiranya Allah yang adalah Tuhan yang menjadi manusia dalam diri Yesus, yang telah berkata kepada kami, betapa aku mencintaimu. Karena cintaku maka aku menyerahkan anakku kepadamu supaya engkau tidak binasa. Kami sangat membutuhkan roh-Mu, agar kata-kata itu bukan hanya di telinga kami, tetapi sampai kepada jiwa, sanubari pikiran kami yang menggerakkan seluruh tubuh kami. Bahkan untuk saudara-saudara kami yang begitu bergumul saat ini, dimanapun berada. Para medis, dokter yang harus menjaga, yang harus berjuang. Para pegawai, office boy yang harus bekerja di rumah sakit, sementara mereka tidak tahu di mana bahaya itu berada. Atau para keluarga yang saat ini harus berjuang untuk menjaga imannya, menjaga nyala semangat itu, api itu Tuhan, untuk tidak padam. Ketika mereka harus menemani saudara-saudara kami yang kami kasihi itu dalam keadaan sakit, bahkan dalam keadaan koma. Khususnya saudara kami Indra Lubis. Siapakah kami yang mampu Bapa? Hanya Engkaulah yang kami percaya yang dapat melakukan perkara-perkara besar, bahkan mukjizat. Tidak ada satupun yang tidak Engkau sanggup lakukan kecuali kejahatan. Allah mencipta dari yang tidak ada menjadi ada. Maka baharuilah Bapa kesehatan mereka. Dengan seizin-Mu bangunkanlah saudara-saudara kami yang tidak sadar itu. Dengan seizin-Mu pulihkanlah kesehatan setiap saudara-saudara kami itu. Juga jika ada di antara kami yang hadir di sini. Tapi terlebih Tuhan, biarkanlah kami berpegang teguh kepada iman kami, bahwa hidup dan mati kami telah dalam keselamatan Kristus. Sehingga jiwa kami, roh kami, sepenuhnya itulah yang kami damba untuk selamat. Sertai dan berkatilah kehidupan jemaat-Mu, bahkan yang mungkin ada dalam perjalanan saat ini. Tolong Tuhan,
Tuntun mereka agar mereka tahu menjaga diri dan jauh dari mara bahaya. Juga buat keluarga yang menjaga, tambahkan Bapa kesehatan, kekuatan, dan jauhkan daripada pandemi ini. Dan untuk hari ini kami akan menerima tubuh-Mu dalam roti dan darah-Mu, di dalam anggur yang adalah pengudusan kami, pengampunan dosa, dan jaminan kehidupan baru dan kehidupan kekal. Kiranya ini menjadi pesta sukacita bagi kami yang akan terus membaharui iman, pengharapan, dan keyakinan kami. Terpujilah Engkau Bapa, dalam kasih Yesus kami memohon kepadamu. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita bernyanyi dan menyerahkan persembahan kita. Jemaat Tuhan, kita akan melaksanakan perjamuan kudus, maka marilah kita sungguh-sungguh mempersiapkan diri kita. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 36 ayat 1. Sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang maha murah, Bapa kami yang ada di surga, hadirlah di tengah-tengah kami pada waktu kami menerima perjamuan-Mu yang kudus itu. Berikanlah Roh Kudus kepada kami masing-masing, agar kami percaya kepada anak-Mu Yesus Kristus penebus kami.
Tolonglah kami untuk menyangkal diri kami, agar kami dapat mengikuti Tuhan Yesus Kristus dan iman kami semakin hidup dan kuat. Gerakkanlah hati kami agar selalu merindukan kedatangan-Mu yang kedua kalinya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Allah, kita bermaksud menerima perjamuan kudus. Karena itu kita perlu meneliti diri kita, apakah kita layak menerima perjamuan kudus itu, supaya tidak seorang pun dari antara kita yang kena hukuman Allah. Sebab mereka yang layak menerima perjamuan kudus hanyalah orang yang menyesali segala perbuatannya yang jahat, dan yang mengaku segala dosa-dosanya, dan yang yakin akan keampunan dosa yang dianugerahkan Tuhan Yesus Kristus. Dan mereka yang menerima perjamuan kudus itu hendaknya jangan lagi melayani iblis dan harus menghindarkan dosa. Jauhkanlah dirimu daripada hal-hal yang jahat, dari iri hati dan kebencian. Tetapi hendaklah kamu selalu merenungkan Tuhan Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit kembali, supaya kamu layak menerima perjamuan kudus itu. Karena itu saudara-saudaraku, marilah kita meneliti diri kita masing-masing. Jawablah pertanyaan-pertanyaan ini. Jemaat kami undang untuk berdiri. Apakah engkau mengakui bahwa engkau adalah orang berdosa sejak engkau lahir, dan karena pelanggaran-pelanggaranmu sendiri atas hukum Allah? Jika demikian, jawablah ya. Apakah engkau menyesali dosa-dosamu dan engkau merindukan keampunannya? Jika demikian, jawablah iya. Apakah engkau mengakui bahwa Tuhan Yesus telah datang ke dunia ini untuk menyelamatkan orang berdosa? Dia yang telah mati dan bangkit kembali untuk menanggung dan menghapuskan dosamu? Jika demikian, jawablah ya. Apakah engkau mau menjauhkan dirimu dari kebencian dan kedengkian? Seterusnya, maukah engkau berdamai dengan orang yang menyakiti hatimu dan mengampuninya sebagaimana engkau mengharapkan Allah mengampuni dosamu? Jika demikian, jawablah iya. Sekarang, marilah kita merendahkan diri serta mengaku dosa-dosa kita. Ikutilah doa ini di dalam hatimu. Ya Tuhan Allah, Bapa kami dalam Tuhan Yesus Kristus, kami adalah orang berdosa. Kami sering melanggar hukum-Mu. Jika Engkau membalaskan kejahatan kami, maka kami sepantasnya menerima hukuman-Mu. Tetapi karena kasih setia-Mu dan karena Yesus Kristus anak-Mu yang telah diserahkan karena dosa kami berani datang memohon kepadamu. Kasihanilah kami, terimalah kami, ampunilah dosa-dosa kami. Berikanlah kepada kami Roh yang kudus, agar kami beroleh kekuatan melawan si jahat dan melakukan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan kehendak-Mu selama hidup kami. Amin. Saudara-saudara yang telah menyesali dosamu dan yang rindu akan pengasihan Allah, kiranya saudara menerima sesuai dengan kepercayaanmu. Berdasarkan firman Tuhan Yesus, aku berkata kepadamu, dosamu telah diampuni. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, silakan duduk kembali, kita bernyanyi. Sekarang dengarkanlah amanat penetapan perjamuan kudus itu. Pada malam tatkala Yesus diserahkan, Yesus mengambil roti dan setelah mengucapkan terima kasih, dia memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada murid-muridnya sambil berkata, "Ambillah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu. Perbuatlah seperti ini menjadi peringatan akan aku." Dan demikianlah dia mengambil cawan itu dan berkata, "Ambillah dan minumlah. Cawan ini adalah perjanjian baru dalam namaku yang ditumpahkan untuk keampunan dosamu. Perbuatlah seperti ini menjadi peringatan akan aku." Jemaat Tuhan, sekarang semuanya telah tersedia. Lihat dan marilah untuk menikmatinya. Yesus Kristus berfirman, "Ambillah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan kepada kematian untuk keampunan segala dosa-dosamu. Inilah kiranya yang memelihara dan yang meneguhkan imanmu mempercayai Dia, agar engkau memperoleh kehidupan yang kekal." Amin. Tuhan kita Yesus Kristus berfirman, "Ambillah dan minumlah, inilah darahku yang dicurahkan kepada kematian untuk ampunan segala dosa-dosamu. Inilah kiranya yang memelihara dan yang meneguhkan imanmu mempercayai Dia, agar engkau memperoleh kehidupan yang kekal." Amin. Pulanglah dalam damai sejahtera. Kami mohon jemaat untuk berdiri di tempat duduk masing-masing.
Tuhan Yesus berkata, ambillah makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan untuk pengampunan dosa-dosa. Itulah kiranya yang menguatkan dan meneguhkan hatimu. Beriman kepadanya, agar engkau sekalian beroleh hidup yang kekal. Amin. Makanlah. Yesus berkata, ambillah dan minumlah. Baiklah engkau sekalian meminum daripadanya. Inilah darahku yang tercurah untuk pengampunan dosa-dosa. Itulah kiranya yang menguatkan dan meneguhkan hatimu. Beriman kepadanya, agar engkau sekalian beroleh hidup yang kekal. Amin. Marilah bersukacita dengan karya kasih Allah menjalani kehidupan kita, dan kita akan menutup perjamuan kudus ini. Mari kita berdoa. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu, dan Dia yang menebusmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah anugerah kasih setia. Tidak selalu Dia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya Dia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalaskannya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa yang sayang akan anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Allah telah menyatakan kasih sayangnya kepada kita orang-orang berdosa ini, yaitu tatkala Kristus mati di kayu salib. Maka terlebih lagi pada waktu ini setelah kita dibenarkan melalui darahnya. Sebab itu mulutku dan jiwaku dan perbuatanku akan memuji Tuhan Allah sampai selama-lamanya. Amin. Kita bernyanyi Kidung Jemaat nomor 3. Terpujilah Tuhan yang telah lahir di tengah-tengah kita, yang telah membawa perdamaian untuk seluruh isi bumi. Haleluya, terpujilah Tuhan di hati kita. Maka dari itu berdamailah engkau dengan dirimu dan terhadap orang yang telah menyakiti hatimu. Dengan demikian nyatalah
bahwa Yesus telah lahir dalam dirimu. Di sini aku ya Tuhan, layakkanlah aku. Tuhan menyelamatkan umatnya dari beragam penderitaan di dunia ini. Dialah yang memberi kesehatan, kesembuhan, dan kesejahteraan. Kami adalah hamba-Mu ya Tuhan, jadilah apa yang Engkau kehendaki. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu pada jiwamu semua, nyawa juga hidupku berkeliling Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang telah ditebus oleh Kristus, pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, Amang Inang, saudara-saudara kami dimanapun berada, dan juga yang ada di dalam ruangan ini, untuk jabat tangan kami yang tidak bisa sampai, kami menyapa kita semua bersama, para pendeta dan keluarga, serta para lado dan keluarga, bahkan seluruh pelayan yang ada di HKBP Kebayoran Baru khususnya yang melayani hari ini, kami nyatakan selamat Natal buat kita semuanya. Tuhan bersama kita. Horas! Horas, selamat Natal. Selamat Natal. Christmas comes.